Bayi ini lahir dengan ekor, namun ibunya tidak menelantarkannya. 20 tahun kemudian, ia menjadi CEO cantik dengan kekayaan miliaran dolar. Baru-baru ini, ia mendengar bahwa ada perilaku bullying yang serius di perusahaan tersebut. Ia menyamar sebagai petugas kebersihan dan kembali ke perusahaan untuk melakukan penyelidikan rahasia. Dasar cleaning service bodoh! Bersihin lantai kayak gini aja kalian gak becus! Maafkan saya, Bu Manajer. Orang rendahan yang gak tahu malu. Bu Manajer, gak seharusnya Ibu melakukan ini. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaturku. Kayak cleaning service baru di sini. Ya, cleaning service. Mau saya pecat. Ngapain kamu masih di sini? Sana kerja! Meskipun Anda seorang manajer, tidak seharusnya Anda menindas orang seperti ini. Sudah nggak apa-apa, kita ini hanya orang kecil yang mencari nafkah. Oh beneran nggak apa-apa kan? Dasar kumpulan cleaning service rendahan. Kalian ini cuma orang miskin yang nggak ngerti adab. Apa? Mau marah? Sekarang kamu bersihkan sepatuku. Kamu benar-benar keterlaluan. Bersihkan sepatuku dengan mulutmu. Bangun Kak, jangan mau lakukan itu. Sepatuku! Dasar wanita jalan, kamu mengotori sepatuku. Ganti sepatumu. Asal kamu tahu, sepatu ini harganya 30 juta. Cleaning service kayak kamu gak akan sanggup beli ini. 30 juta? Maaf Bu, kami tidak sengaja. Sekali lagi saya mohon maaf. Bisa saja saya maafkan. Tapi kalian harus berlutut di depanku. Baik Bu, kami akan berlutut. Jangan lakukan itu Kak. Kalau kalian nggak mau berlutut, kalian harus ganti sepatuku. Atau kalian semua mau aku pecat. Saya akan berlutut. Kak, jangan berlutut. Kak, ayo berdiri. Ada apa ini Ibu? Pak Direktur, ada apa Anda kemari? Pak Direktur, Anda datang tepat waktu. Manajer Anda menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas staf kantor. Tolong beri kami keadilan. Menyalahgunakan kekuasaan ya? Manajer Clara sangat bisa diandalkan di perusahaan ini. Jadi kamu jangan banyak omong kosong. Wow! Direktur Bima berpacaran dengan Bu Clara. Jadi wajar kalau direktur membela Bu Clara. Dan untuk kalian semua, kalian saya hukum membersihkan seluruh toilet yang ada di perusahaan ini. Apa? Semuanya? Nona, ini bukan tugas Anda, Nona. Alex, ternyata memang banyak terjadi kekacauan di perusahaanku. Cari tahu tentang Bima dan Clara. Bima, Direktur Cabang Logistik. Anda yakin akan terus menyelidiki ini? Kakak, Pak mohon maaf, tolong keluar, toilet ini mau dibersihkan. Ya kan Bu, Pak pergilah. Ih, kamu manja banget deh. Aku sudah menelpon Nonatan untuk memindahkanmu ke bagian sumber daya manusia. Kamu yang benar. Kamu gak percaya sama aku? Makasih ya sayang. Jabatan itu yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Sebelum aku pindah, kamu dan aku harus melampiaskan semua kemarahan kita pada cleaning service baru itu. Tenang aja. Tapi
Kamu harus hati-hati. Karena Nona Tani akan datang. Dek, sini. Lihat foto anakku. Wah, lucu ya? Tapi dia mengidap penyakit jantung. Cek lokernya. Apa yang mau kalian lakukan di lokerku? Gelang berlianku hilang dan aku mencurigai. Bu Manajer, saya menemukan gelang Anda. Cleaning service baru. Berani-beraninya kamu mengambil gelang berlianku. Aku nggak pernah ambil itu. Sekarang periksa dia. Pasti ada banyak berlian yang dia curi. Jangan! Cepat buka! Jangan! Aku gak mencuri apapun! Lepasin! Tolong jangan lakukan itu. Kami tidak mencuri apapun. Akhirnya kamu berlutut juga. Sekarang kamu harus menggonggong. Sin! Akan lakukan itu karena aku gak pernah mencurinya. Kalau kamu gak percaya, lebih baik kita cek CCTV. Anakku! Itu anakmu, Kak. Akhirnya terungkap juga kalau kalian yang mencurinya. Hah, bajingan kecil yang hebat. Anakku nggak mencuri itu. Kamu udah buta ya? Udah jelas dia ada di CCTV itu. Bu Manajer, ini anaknya. Sekarang jujur, kenapa kamu mencuri gelang berlianku? Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin memberi kejutan untuk ulang tahun ibuku. Heh, bajingan kecil. Kamu pasti mencurinya untuk kado ibumu, kan? Aku bukan pencuri. Aku hanya meletakkan bunga di loker ibuku. Beraninya kamu mendorongku. Parah. Sudah keterlaluan kamu menindas orang. Orang miskin kayak kalian memang layak untuk ditindas. Kalian semua bersekongkol, kan? Kalian harus dipecat. Siapa yang mau kamu pecat? Manajer Dirga? Kenapa manajer kemari? Dirga, dari Departemen Sumber Daya Manusia. Kalau dia melihatku, akan terbongkar penyamaranku. Clara, saya dari Departemen SDM. Kenapa ada keributan di sini? Pak Dirga, ada 2 pencuri yang mengambil gelang berlianku. Perusahaan harus mengadili mereka, Pak. Kenapa kalian mencuri berlian Clara? Cepat jujur. Tidak, Pak. Kami tidak mencurinya. Tolong, Pak. Jangan pecat kami. Buktinya sudah jelas, Pak. Gelang berlian saya ada di loker mereka. Bahkan saya sudah cek CCTV. Baiklah. Kalian berdua saya pecat sesuai dengan peraturan perusahaan ini. Jadi kalian juga akan saya potong. Pak, kemari. Tapi Clara sendiri yang meletakkan gelangnya di loker kami, Pak. Clara ini manajer kalian. Nggak mungkin dia melakukan itu. Sedangkan kalian anak cleaning service. Hanya karena kami seorang cleaning service selalu bisa kalian tindas. Buka matamu dengan jelas. Kamu? Saya nggak peduli siapa kamu. Jadi kamu tidak mengenalku. Sebentar lagi Alex akan kesini. Alex Presiden Beverly Corporate. Saya tidak pernah melihatnya di sini. Alex, dia adalah wakil presidenku. Lelucon yang menarik. Sekarang, kalian berdua saya pecat. Dan keluar dari tempat ini. Lepaskan! Kalian orang jahat. Berapa bangun, nak? Brahma! Dirga, beraninya kamu nyakitin anak kecil? Jelas-jelas kamu yang mendorong. Para manusia licik. Cleaning service. Di dalam ATM ini ada uang 100 juta. Ini buat kamu.
Asalkan kamu bilang kalau dia yang mendorong. Iya, dia yang mendorong anakku. Kakak, kenapa kakak melakukan ini? Maafkan aku. Aku butuh uang demi keselamatan anakku. Kalau gitu, nggak apa-apa kak. Maaf, aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Ini semua salahku. Ibu, Mama, akhirnya kamu sadar juga, nak. ibu. Sekarang aku ingat dia sendiri yang meletakkan gelang di loker. Heh, bajingan kecil. Berani-beraninya kamu bohong. Pukul kamu. Farah, anak kecil nggak mungkin berbohong. Kamu memang mau menindas kami kan? Orang-orang miskin kayak kalian memang paling hebat soal bersandiwara. Ini punyaku. Manajer Dirga, bukannya uang itu untuk berobat anak saya, Pak. Tapi kenapa Anda ambil lagi? Aku hanya membodohi orang miskin seperti kalian. Ngapain ngobatin anak ini sebentar lagi bakal mati. Pak Dirga, Bapak memang orang yang nggak punya perasaan. Dirga, kamu saya pecat. Yang ada, kamu tidak bisa lagi menjadi cleaning service di kota ini. Jadi kamu memang benar-benar mau dipecat? Anda presiden Beverly Corporate itu kan? Dan kamu tahu siapa wanita di hadapanmu ini? Beliau adalah presiden dari seluruh perusahaan Beverly Corporate. Sekarang waktunya kalian yang berlutut di hadapanku. Pak Dirga, apa benar dia presiden Beverly Corporate? Sekarang kamu minta maaf pada Donatan. Kalian pikir saya percaya kepada kalian? Dirga, buka matamu dan lihat. Dia ini memang Alex, wakil presidenku. Kalian nggak perlu ngaku-ngaku. Kalau memang dia benar, wakil presiden Anda, harusnya dia sering datang ke perusahaan ini. Maaf Nona, saya memang tidak pernah bertemu dengannya. Karena selama 2 tahun terakhir, saya selalu bertugas dengan Anda. Kalian jangan berharap menjadi CEO di perusahaan ini. Halo? Apa? Jonathan CEO perusahaan ini akan mengadakan pemeriksaan? Baiklah, saya akan segera melayaninya. Untuk kalian semua, kembali bekerja. Dan jangan sampai ada keributan lagi. Jangan sampai CEO perusahaan kita tidak nyaman. Kembali bekerja. Ingat, urusan kita belum selesai. Halo, Jonathan. Ada di mana? Aku baru saja mengantar anak nenek tadi ke rumah sakit. Oh iya, Nona. Saya mau minta maaf atas kejadian tadi. Dan saya akan segera pecat Farah dan juga Dirga. Jangan dulu. Saya masih bingung, kenapa mereka bisa seberani itu pada saya. Sepertinya saya akan tetap menjadi cleaning service untuk mencari tahu siapa orang di belakang mereka. Baik, Nona. Saya akan ikuti permainannya. Alex, anak dari cleaning service itu harus segera dioperasi. Jadi, tolong berikan donasi 200 juta untuk mereka. Baik. Donasinya akan segera saya berikan kepada wakil presiden. Baik. Bu Wakil Presiden, ada donasi untuk cleaning service perusahaan yang anaknya harus dioperasi. Orang sekarang gak butuh donasi. Lebih baik aku simpan saja uang ini. Manajer Bima, tolong berikan sedikit gaji saya untuk operasi anak saya. Pergi! Saya gak ada hubungannya dengan anak Anda yang mau mati itu. Dan gaji
tidak akan dibayar sebelum waktunya. Dasar kaum rendahan. Taunya cuma minta-minta aja. Saya mohon Pak, tolong berikan sedikit gaji saya. Alex, kenapa donasi Kamaya belum sampai ke tangannya? Saya sudah memberikannya ke Departemen SDM, tapi kenapa belum sampai ke tangannya ya? Apa yang kalian lakukan? Kamaya, kakak baik-baik aja kan? Oh, ada kamu lagi ternyata. Memang seperti kalian tidak pantas ada di perusahaan ini. Biarkan mereka semena-mena. Saya sangat butuh uang itu. Pak, tolong Pak, berikan saya sedikit gaji di muka. Pak, boleh menampar saya Pak? Silakan Pak, silakan. Cicikan. Kalian boleh menghina saya, tapi tolong selamatkan anak saya. Kak, sudah Kak, cukup. Kak, kenapa kakak melakukan ini? Perusahaan akan berdonasi untuk membantu operasi anakmu, Kak. Benar, Kak? Iya, Kak. Saya berani jamin. Kenapa berita itu nggak pernah saya dengar ya? Kalaupun memang ada, donasi itu nggak akan sampai ke orang seperti kalian. Lagian, lebih baik orang seperti dia mati daripada hidup membuang-buang makanan. Kamu sama sekali nggak takut atas perbuatanmu ya? Dek, apa benar kamu tahu ada donasi untuk anakku? Saya benar melihatnya, Kak. Tapi kalaupun memang tidak ada, saya sendiri yang akan membantu anak kakak. Ya nggak mungkin lah. Orang miskin seperti kamu punya uang. Benar, Dek. Kamu nggak akan mampu membiayai operasi anakku. Pak, silakan tampar saya lagi, Pak. Silakan. Asal saya bisa dapat gaji di muka. Bahkan dia pun tidak mempercayaiku. Aku nggak ingin memukulmu sekarang. Kalaupun iya, aku lebih ingin memukul dia. Jika aku boleh menampar dia, kamu akan kuberikan 1 miliar. Gimana? Pak Bima, lebih baik tampar saya saja. Saya nggak mau adik Tania ini merasakan sakit. Karena dia terlalu baik sama saya. Aku lebih tertarik menamparnya. Ini uangku. Aku mau gunakan untuk apa? Bukan urusan. Kak, Saya mohon, Pak. Saya mohon. udah, Kak. Kak, di ATM ini ada uang yang jumlahnya tidak terbatas. Kakak bisa pakai uang ini untuk biaya operasi anak kakak. Dari mana kamu dapat kartu palsu ini? Black card yang jumlahnya hanya ada 3 di dunia. Ini pasti salah. Black card itu sudah tercantum nama pemiliknya. Dan huruf di bawah adalah inisialku. Masih aja berakting. Gak mungkin. Kartu tertinggi di dunia pakai inisial. Ada keributan apa lagi? Jonathan sebentar lagi akan datang memeriksa. Dan kalian masih ribut. Dengar, sekarang kita sudah tidak bisa lagi seenaknya. Jadi, jaga sikap kalian. Pak, kami baru aja menemukan ini. Kartu ini kartu tertinggi di dunia. Gak mungkin. Pasti itu palsu. Jelas-jelas itu cuma inisial. Kartu tertinggi selalu memuat inisial. Sekarang kalian percaya kan kalau kartu itu asli? Sekarang bawa kemari kartunya akan saya gunakan untuk pengobatan anak Kamaya. Kamu pasti mencurinya kan? Pak Dirga, dia bukan hanya mencuri berlian milik saya, tapi juga mencuri kartu itu dari orang lain. Dia harus menghukum dia seberat-beratnya. Sudah, cukup. Saya akan mencari pemilik kartu ini. Kartu itu milikku. Jadi jangan coba-coba mengambilnya dariku. Apa yang kalian perdebatkan? Wakil Presiden, kenapa Anda ada di sini? Jonathan akan datang. Jadi lebih baik aku datang lebih dulu untuk memastikan perusahaan ini baik-baik saja. Apa yang kalian debatkan? Wakil Presiden, lihat,
ada black card yang penggunaannya tidak terbatas. Black card tertinggi di dunia. Yang tertulis hanya inisial. Benar, Bu. Black card ini punya. Cleaning service ini mengaku bahwa kartu itu punya dia, Bu Akil. Oh, ternyata Anda wakil presiden di sini. Apa Anda bisa membuktikan bahwa kartu itu milik Anda? Tentu saja ini milikku. Kamu itu cuman cleaning service. Beraninya kamu lancang sama aku. Dek, sudah cukup. Jangan berdebat. Nggak usah khawatir, Pak. Di kartu itu memang tertera identitas saya. Apa kita perlu ke bank untuk mempertanyakan black card itu? Bu Akil, kenapa dipatahkan kartunya? Ini kartu. Jadi aku bebas melakukan. Itu kartuku. Berani-beraninya kau mematahkan kartuku. Lancang. Cleaning service seperti kamu. Beraninya membentak. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kosong. Kamu baru bekerja setahun tapi sudah berani menindas orang. Bagaimana kamu bisa tahu? Tentu saja aku tahu. Karena aku adalah Nonatan. Meskipun aku belum pernah melihat Nonatan. Kamu jangan bermimpi. Bahkan dia juga menyewa orang tuh jadi Alex, Bu Akil. Kamu jangan main-main sama saya. Kamu mau saya pecat? Coba saja kalau kamu bisa. Kamu akan menyesali perbuatanmu. Lalu, di mana kamu sembunyikan uang donasi untuk operasi anak Maya? Bagaimana kamu bisa tahu tentang donasi itu? Apa benar ada donasi itu, Bu? Tidak ada donasi di perusahaan ini. Ternyata dia hanya mengarang cerita. Alex sendiri yang memberikan donasi itu kepada wakil presiden. Itu artinya, wakil presiden kalian sudah berbohong. Bu Wakil, kalau memang ada donasi itu, tolong berikan pada saya untuk pengobatan anak saya. Apa yang kamu bicara? Donasi 200 juta itu tidak ada. Kebenaran akan terungkap. Kalau memang Anda tidak mengambil donasi itu, lalu kenapa Anda bisa tahu nominalnya? Saya mendengar dari orang lain. Bu Wakil, tolong saya, Bu. Tolong saya, Bu. Kartu ini. Kartu yang saya donasikan untuk operasi anak Kak Maya. Jadi, wakil presiden kalian sudah terbukti berbohong. Omong kosong. Jika aku memanggil Alex ke sini, dia pasti bisa menjelaskan identitasku di depan semua orang. Tidak. Aku belum yakin. Pasti di belakang dia ada orang yang lebih licik. Jangan banyak omong kosong tanpa bukti. Berani-beraninya Anda menjebak wakil presiden kami. Maunya kalian jebak sama orang licik ini. Bagus, Dirga. Atas kebaikanmu, jabatanmu akan saya naikkan. Terima kasih, Bu Shirley, wakil presiden kami. Sudahlah, biarkan saja bajingan kecil itu mati tanpa dioperasi. Jangan hina anakku. Anakku gak ada urusan denganmu. Kalian akan menyesali perbuatan kalian hari ini. Kamu yang akan menyesal. Kamu cuma cleaning service rendahan yang beruntung bisa masuk ke perusahaan ini. Ngerti? Oke. Kalau gitu, kita lihat siapa yang akan menyesal. Halo, Alex.